Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Aman dan Sifanya. Apa kabar semuanya saudara? Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau tundukkan kepala, kita menutup mata, dan bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar tema pada pagi hari ini adalah arti kehidupan. Ada banyak orang bingung tentang arti kehidupan. Mereka berpikir hidup itu hanya sekedar bangun pagi, pergi ke kantor, cari duit, cari makan, dan akhir bulan dapat gaji, bayar cicilan, dan begitu seterusnya. Atau juga orang berpikir kehidupan itu hanya sekedar berkompetisi. Semakin hari kompetisi dengan orang lain dan sebagainya. Ada juga orang berpikir kehidupan itu menyebalkan, sangat stres, sangat menegangkan sehingga mereka juga malas menjadi hidup. Hari ini kita akan belajar arti kehidupan dari sudut pandang kerajaan surga. Dasar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita buka Injil Lukas 16 ayatnya yang pertama. The whole perikopnya sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tapi kita hanya baca beberapa ayat sehingga saudara nanti bisa baca di rumah nanti. Lukas 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kau perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat yang ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia pada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau yang akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita baca semua saudara, karena ayatnya semuanya penting. Injil Lukas ditulis oleh seorang tabib atau mantri namanya Lukas. Banyak orang Kristen kecelek, mereka pikir Lukas itu one of dari apostol Yesus atau murid-murid Yesus. Lukas bukan termasuk dari 12 rasul Yesus. Lukas adalah seorang tabib, seorang mantri, dan Lukas adalah seorang hamba Tuhan yang mencatat dengan detail kisah mengenai Yesus. Injil Lukas disebut sebagai Injil sinoptik atau Injil yang disebut memiliki persamaan dengan Injil lain yaitu Matius, Markus dan sebagainya. Dalam ayat 1 dikatakan ada seorang kaya. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Orang kaya tersebut adalah gambaran tentang Bapa di surga. Dan bendahara yang dimaksud adalah gambaran kita, manusia. Allah meletakkan dirinya sebagai si orang kaya yang mempercayakan hartanya kepada bendahara tersebut. Semenjak awal penciptaan, saudara, Allah tidak pernah memberikan kita mandat untuk menjadi pemilik. Mandat kita selalu pengelola. Bendahara punya tugas untuk mengelola. Dia mengelola harta yang bukan miliknya. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah tidak memberikan Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Taman Eden tetap milik Allah, tetapi Adam dan Hawa diberi kuasa untuk mengelola Taman Eden.
Manusia tidak pernah menjadi pemilik. Harta, jabatan milik saudara dan saya memang saudara punya. Tapi itu adalah dipercayakan kepada saudara. Kalau istilah orang di dunia bilangnya titipan. Hartamu titipan, jabatanmu titipan, bahkan anak saudara sekalipun dia lahir dari kandungan istri saudara, kandungan dari saudara, dia juga adalah sebuah titipan. Manusia hanya dipercayakan untuk mengelola. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Paling minimal adalah hidup. Tuhan mempercayakan hidup kepada kita. Tuhan mempercayakan kekayaan, Tuhan mempercayakan kepandaian, dan masih banyak lagi. Kelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Karena ketika kita mengolah dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Apa arti kehidupan? Yang pertama, di ayat yang ke-13 dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian akan membenci yang lain dan mengasihi yang lain. Dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Arti kehidupan yang pertama, catat dalam catatan saudara, bahwa hidup ini di dunia suatu hari akan berakhir. Semua pasti akan mati, siapapun dia. Suatu hari orang kaya itu bertemu dengan bendaharanya dan berkata kepadanya bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara dan saya tidak bisa mencintai Yesus, tapi di saat yang bersamaan saudara mencintai dunia. Saudara tidak bisa menjalin hubungan. Alkitab katakan Yesus sebagai mempelai pria, kita mempelai wanita. Kita tidak bisa menjalin hubungan rumah tangga suami istri. Tapi di saat yang bersamaan kita punya wanita, pria lain di luar wanita atau pria yang sah di hadapan Allah. Saya menghormati pengajaran kasih karunia. Pengajaran kasih karunia menurut saya sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang saya nggak bilang pengajarannya salah. Saya bilang pemahaman tentang kasih karunia hari-hari ini ada begitu banyak kesalahan. Karena kita berpikir, oh Tuhan baik. Udah nggak apa-apa, Tuhan baik kok. Ya nggak apa-apa lah, telat-telat dikit Tuhan ampuni. Ya jatuh dalam dosa, nggak apa-apa lah, namanya manusia. Jadinya standar kita untuk mengejar kekudusan. Standar kita untuk mengejar pertobatan. Standar kita untuk mengejar ketaatan kepada Tuhan menurun tajam. Saya percaya kalau ibarat perumpamaan kasih karunia adalah gas. Tapi takut akan Tuhan adalah remnya. Kalau kita hanya gas terus, suatu hari bisa tabrakan. Tapi kalau kita cuma rem doang, kita gak kemana-mana. Saya percaya hidup ini adalah kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi jangan lupakan bahwa kita juga perlu takut akan Tuhan. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang tertangkap basah berzina, Alkitab mengatakan Yesus berkata kepada perempuan itu, hai wanita, di manakah mereka? Tidak ada yang menghukum engkau. Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Aku pun juga tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari saat ini. Mulai dari sekarang. Yesus mengampuni perempuan itu karena dia pemilik dunia ini. Dia itu kasih karunia yang luar biasa. Tapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kasih karunia, gasnya. Takut akan Tuhan adalah rem. Kita perlu menyeimbangkan itu semua. Agar jangan sampai kita hanya memahami pemahaman tentang kasih karunia yang salah. Sehingga hidup kita jadinya berantakan. Oh ada orang berkata, oh iya Pak Pendeta, kasih karunia tidak mungkin membuat kita menjadi malas-malasan. Kalau diajarkan dengan benar, sesuai dengan Alkitab, I do believe that. Saya percaya itu 100%. Tapi kalau diajarkan dengan cara yang salah, sehingga kita membebaskan hidup kita untuk tidak lagi mengejar yang namanya kekudusan, tidak lagi menghormati kemuliaan Tuhan. Dia memang Bapa yang baik, dia Bapa yang baik. Tapi jangan lupa, dia juga Raja kita. Dia bukan sekedar Bapa, dia juga Raja di atas segala Raja. Kita perlu menghormati dia, takut akan Tuhan. Yang kedua, kisah arti kehidupan. Alkitab mengatakan yang kedua, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Yang kedua arti kehidupan, hidup kita suatu kali pasti akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Bendahara itu berpikir tidak akan ada yang tahu perbuatannya. Tapi sooner or later perbuatannya ketahuan. Dan orang kaya itu berkata, berilah pertanggungjawaban atas urusan. Suatu hari kita akan mengakhiri hidup ini. Mohon maaf kalau binatang, sapi, ayam, burung, anjing, babi, kalau mati selesai. Mereka akan udah mati selesai. Rohnya ya gak ada rohnya juga. Mati selesai. Tapi kalau manusia setelah mati ada kelanjutan.
kita akan menghadapi tata pengadilan Allah. Suatu hari kita harus bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Suatu hari Tuhan akan bertanya sama kita, aku berikan kamu usia sekian puluh tahun di muka bumi, aku kasih kamu uang, ABC dan sebagainya, aku kasih kamu kepercayaan dan sebagainya. Apa yang sudah kau pergunakan itu untuk kemuliaan bagi namaku? Bahwa suatu hari kita pasti akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, arti kehidupan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sebab jika mamon itu dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yang ketiga, apa arti kehidupan? Arti kehidupan adalah gunakan hidup ini untuk kebajikan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Banyak orang Kristen sulit memahami arti dari ayat ini. Mereka berpikir, oh berarti kita boleh pakai duit dong untuk buat ABCD dan sebagainya. Oh boleh dong untuk buat ini dan sebagainya. Untuk mempermudah, memperlancar, melicinkan istilah orang dunia. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Maksud dari ayat ini, harta yang Tuhan berikan sama saudara, saudara boleh pakai untuk memperlebar kerajaan surga. Hartamu selalu bisa pakai untuk memperlebar pemberitaan tentang Injil, menyampaikan kabar baik, untuk membantu gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar ketika suatu hari nanti, ketika saudara diperhadapkan oleh tata pengadilan, ketika saudara nanti dalam kehidupan setelah kematian, akan ada orang yang datang sama saudara bilang begini, makasih ya, karena kamu, aku bisa diselamatkan. Kamu bisa berkata, kapan aku injilin kamu? Aku gak pernah injilin kamu. Oh iya memang kamu gak pernah injilin aku. Tapi waktu kamu sumbang sejumlah rupiah ke panti asuhan itu ada saya di situ. Dan karena sumbangan kamu, panti asuhan itu bisa bangun gereja, bisa bikin gereja, jadinya saya bisa kenal Yesus. Atau mungkin ada orang yang datang sama saya dan berkata, makasih ya, saya sekeluarga terima Yesus karena kamu. Bisa, kapan saya injilin kamu? Memang kamu gak pernah injilin saya. Tapi waktu itu kamu beliin Alkitab, dan Alkitab kamu sumbang ke gereja, dan Alkitab itu diberikan kepada keluarga kami. Dan keluarga kami membaca itu dan kami bertobat. Itu maksud dari jikalau mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksud dari ayat itu adalah mempergunakan harta kita untuk memenangkan jiwa, membawa kabar berita tentang kabar Kristus Yesus Tuhan. Arti kehidupan, saya berdoa agar saudara dapat mengerti apa arti kehidupan yang sebenarnya. Bahwa suatu hari hidup akan berakhir, semua kita pasti akan mati. Bahwa suatu hari kita akan diperhadapkan kepada pengadilan tata suci Allah untuk dituntut pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, gunakanlah hidup ini untuk sebagai kebajikan. Karena yang punya surga, crazy in love with you, dan dia sangat mencintai orang-orang yang lain juga. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Bilang sama mereka, ini the meaning of life, ini arti dari kehidupan. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Karena yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah. Kita datang sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
jadi mari sama-sama datang sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari bawa hati, angkat tanganmu, bawa iman. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sambil angkat tanganmu, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.